Kisah ini dimulai dengan kabar yang berat. Dari medan Gilboa datang berita bahwa Saul dan Yonatan telah gugur. Ini bukan sekadar akhir dari seorang raja, tetapi runtuhnya sebuah era yang selama ini membayangi kehidupan Daud. Ancaman yang terus mengejar kini benar-benar berhenti. Tetapi yang muncul bukanlah perayaan. Daud justru meratap. Ia menyanyikan ratapan bagi Saul dan Yonatan, menyebutnya sebagai keagungan Israel yang telah jatuh. Ini adalah momen yang penting, karena di sini kita melihat bahwa kepemimpinan Daud tidak dibentuk oleh dendam. Ia tidak membangun masa depan dari kehancuran musuhnya, tetapi dari penghormatan terhadap apa yang pernah ada. Di tengah kekosongan itu, langkah berikutnya tidak diambil dengan tergesa. Daud tidak langsung mengklaim kekuasaan. Ia bertanya kepada Tuhan. Ia mencari arah. Dan jawaban itu sederhana namun menentukan, pergilah ke Hebron. Hebron bukan sekadar tempat. Di sanalah akar sukunya berada. Dan di sanalah sesuatu mulai terjadi. Orang-orang Yehuda datang dan mengurapi Daud sebagai raja atas mereka. Ini adalah pengakuan pertama yang formal, tetapi tetap berakar pada relasi lama, pada kepercayaan yang telah dibangun sejak masa pengembaraan. Namun cerita belum selesai. Di sisi lain, muncul kekuasaan tandingan. Isboset, anak Saul, diangkat menjadi raja di Mahanaim. Ini menunjukkan bahwa Israel belum bersatu. Loyalitas lama masih kuat, masa depan belum sepenuhnya jelas. Disinilah cara Daud memimpin menjadi penting. Selama bertahun-tahun di Hebron, ia tidak memaksakan persatuan dengan kekerasan. Ia tidak menyerang secara brutal. Ia membiarkan waktu bekerja. Ia membiarkan kepercayaan tumbuh secara alami. Kita melihat sebuah kepemimpinan yang sabar, yang tidak terburu-buru menguasai, tetapi setia menjaga integritas. Sementara itu, struktur lama mulai runtuh dengan sendirinya. Abner terbunuh. Isboset pun akhirnya mati, bukan oleh tangan Daud, tetapi oleh kekacauan internal. Ini penting. Daud tidak membangun legitimasinya di atas darah saudara. Dan kemudian momen itu datang. Satu persatu suku-suku Israel datang ke Hebron. Mereka tidak datang dengan paksaan. Mereka datang dengan pengakuan. Kami ini darah dagingmu. Ini bukan sekadar pernyataan politik. Ini adalah pernyataan identitas. Mereka melihat diri mereka di dalam Daud. Mereka juga mengingat bagaimana Daud memimpin bahkan ketika Saul masih hidup. Artinya, kepercayaan ini bukan hal baru. Ini adalah sesuatu yang telah diuji dalam waktu. Lalu dibuatlah perjanjian. Di hadapan Tuhan, Daud dan para tua-tua Israel mengikat diri dalam sebuah covenant. Disinilah sesuatu yang sebelumnya bersifat relasional menjadi formal. Kepercayaan suku berubah menjadi komitmen bersama. Dan dalam momen itu, Daud diurapi sebagai raja atas seluruh Israel. Namun menariknya, identitas yang diberikan kepadanya bukan pertama-tama sebagai penguasa, tetapi sebagai gembala. Ini menghubungkan semuanya kembali dari padang rumput di Bethlehem ke padang gurun Ziklag, hingga kini ke pusat bangsa. Kepemimpinannya tetap didefinisikan oleh relasi, bukan dominasi. Di titik ini, kita melihat puncak dari kebenaran suku yang penuh kepercayaan. Bukan karena Daud merebut kekuasaan, tetapi karena bangsa itu sendiri menyerahkannya. Bukan karena sistem memaksakan, tetapi karena mereka mengenali dirinya sebagai bagian dari mereka. Dan dari Hebron, sesuatu yang baru benar-benar dimulai, bukan lagi sekadar komunitas yang bertahan, tetapi sebuah bangsa yang bersatu, dibangun di atas kepercayaan yang telah diuji, dipelihara, dan akhirnya diakui bersama.